mungkin terkait laporan polisinya yang di Polda Metro Jaya, apa udah ada pemanggilan pemeriksaan untuk klien abang maupun terlapor? Oh iya, jadi eh, kami mendapatkan informasi pada hari ini bahwa memang laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur, dan daripada pihak daripada Polres itu sudah berkomunikasi, pada prinsipnya akan menjadwalkan untuk pemeriksaan. Jadi dalam minggu-minggu ini kami berharap itu sudah terjadi untuk pemeriksaan awal kepada klien kami. Begitu kira-kira. Bang, ada bukti-bukti tambahan lagi bang untuk menjerat ini bang? Bukti tambahan itu tentunya pasti ada lah. Kalau kita dalam prinsipnya gini ya, kemarin yang kita sampaikan itu adalah pasal tipu gelap. Nah, kenapa kita bilang ada tindak pidana baru? Tentu kita pasti ada bukti baru dong. Tapi tidak mungkin kita sampaikan kepada teman-teman media. Nanti kita sampaikan kepada teman-teman penyidik yang ada di Polres Jakarta Timur. Dan tindak pidana lainnya yang juga kami akhirnya menemukan, itu juga akan kami sampaikan juga nanti ke teman-teman penyidik. Itu dalam rangka penyidikan atau penyelidikan, itu nanti semuanya masih sifat rahasia. Begitu ya. Berarti nanti saat pemeriksaan di Polres Jakarta Timur akan ada bukti baru ya bang? Apalagi kan udah ada somasi juga yang dilayangkan. Ya, kita akan sampaikan informasi baru itu dan juga bukti baru terkait apa yang sedang berproses ya sekarang. Jadi bukan hanya tipu gelap saja yang akan kita dalami dan akan kita lakukan upaya hukumnya. Begitu kira-kira. Kemarin dalam konversinya RAA sendiri nyeret-nyeret nama istrinya juga ya bang. Diduga emang istrinya tahu bang akan kasus ini atas UTL. Nah, sebenarnya kami sendiri tidak terlalu tahu akhirnya ya, tidak paham juga ke istrinya ya. Tapi justru yang bersangkutan itu yang kami kemarin bilang, kami berterima kasih kepada yang bersangkutan. Karena apa? Yang bersangkutan secara rinci menjelaskan bahwa dari A sampai Z istrinya sudah diberitahu. Dan bahkan ketika ada laporan polisi ini ya, katanya istrinya tidak kaget. Bukan hanya istrinya, termasuk keluarganya. Itu yang kami juga sampaikan kemarin ya. Kami pertanyakan yang dimaksud itu seperti apa. Jadi sejak pacaran itu seperti apa. Jadi itu juga menjadi pertanyaan besar bagi kami. Nanti minta tolong juga ke teman-teman untuk menanyakan itu ke yang bersangkutan. Begitu kira-kira. Oh, berarti bisa dibilang istrinya sudah tahu cukup lama ya? Ya dari pernyataan dia ya. Pernyataan dia bilang dia sudah menceritakan dari A sampai Z kepada istrinya, memberitahu semenjak pacaran gitu. Jadi sebelum menikah berarti ya. Gitu kira-kira. Dengan adanya istrinya tahu, apakah nantinya akan berproses juga dalam hukum atau seperti apa bang? Enggak ya? Kami masih terfokus kepada RAA sendiri. Nah, di dalam surat kami ini juga kami terfokus kepada RAA. Jadi kalau ada informasi-informasi atau klaim-klaim seseorang atau apalah ya yang disampaikan bahwa adanya kami menyeret-nyeret, itu tidak benar sama sekali. Justru yang bersangkutanlah yang secara sadar, menurut kami dia secara sadar ya, karena itu ditanyakan sebanyak 3 kali atau 4 kali kalau nggak salah, mohon dikoreksi, itu ditanyakan teman-teman media dan itu murni menurut kami dari kesadaran yang bersangkutan. Begitu. Oke mbak, mungkin pasal yang dikenakan untuk RAA sendiri yang dilaporkan kemarin pasal berapa bang? Oh iya, pasal kemarin itu kan 492 sama 486. Jadi makanya kemarin kami sampaikan berterima kasih karena ada pasal baru yang juga kami lakukan upaya hukum, gitu kira-kira. Bang, tapi kalau misalnya ada kesempatan damai, masih ingin menempuh jalur damai kan? Sekarang gini, kalau bicara damai, semua juga pengen damai. Tapi yang jelas, kalau tingkah laku seseorang itu tidak mencerminkan adanya rasa bersalah atau apapun nama itu ya, yang intinya itu
supaya orang yang berhubungan dengan kita itu memberikan kesempatan atau memberikan maaf. Itu yang harus dilakukan. Kalau dilakukan klarifikasi, bantahan seolah-olah saya juga benar segala macam, ya dari mana adanya pintu damai? Ya kalau kami pribadi tim hukum nggak usah damai. Itu buat apa damai dengan perilaku yang seperti itu? Ya kalau jelas kita mengatakan dari awal juga kita komprehensif pers dari tim kuasa hukum, kita meminta etikat baiknya, bukan klarifikasi dan bantahan yang disampaikan gitu loh. Datangi orangnya, meminta maaf, sampaikan bahwa yang bisa menjadi jaminan, yang bisa menjadi kepastian, kan gitu kira-kira. Supaya apa? Klien kami atau dari kami sendiri bisa memberikan masukan agar diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan, begitu. Etikat baiknya apakah sudah ada, Bang? Etikat baiknya janji. Oh, janji. Ada janji? Ya, ada janji, di atas janji lagi, ya itu etikat baik menurut yang bersangkutan menurutnya ya. Karena kan yang data-data yang kami miliki, fakta-fakta yang kami miliki, yang bersangkutan selalu memberikan janji. Dan janjinya apa aja bang sebetulnya? Macam-macam janjinya. Cuman intinya itu semua ada buktinya dan itu tidak dikarang-karang. Jadi termasuk kemarin itu tanggal 27 Desember katanya yang bersangkutan mencari tahu kontak lawyer gitu ya. Lah, kan saya yang mau berhubungan dengan dia. Tanggal 27 dia cari kontak lawyer. Tanggal 23 saya udah WA dia. Saya memperkenalkan diri ke dia. Saya sampaikan saya kuasa hukum dari RF dan saya menyampaikan juga kalau ada somasi kepada yang bersangkutan. Itu masih somasi pertama. Nah itu jadi setelah itu dia jawab, kita komunikasi. Bahkan ada pertemuan yang Bagaimana mungkin dia masih mencari kontak saya, berusaha. Ya kan logika sih, ketawa juga. Ya itulah kira-kira. Bang, tapi kemungkinan istri RA ini bisa menjadi saksi nggak sih atau mungkin bisa ikut terjerat juga? Karena kan juga mau tahu juga nih bang. Kalau itu kan kewenangan di penyidik ya, atau di kepolisian lah teman-teman di kepolisian. Apakah itu nanti akan dijadikan sebagai dasar atau tidak, kami kurang paham ke sana. Yang jelas ini kan sudah masuk proses hukum. Kami percayakan kepada teman-teman di kepolisian dan terima kasih atas atensinya dalam kami juga mencari keadilan, kira-kira seperti itu. Oke.